Sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah dengan niat Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah panjangkan umur kita, kita atilah rasulih, Allah berikan kita sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu asrafuna salihun. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita mulai dari bab fikih dulu ya. Hal-hal yang membatalkan wudu. Sebab ini membutuhkan kepada konsentrasi ya. Membahas tentang hukum membutuhkan pada konsentrasi. Maka kita dahulukan. Nah, kemarin kita udah bahas tentang wudu. Wudu ada rukunnya, ada rukun, ada syurut. Ya, ada rukun, ada syurut, ada muktilat. Yang terakhir adalah ma yahrumu rukun dan syurut, syarat. Kalau syartun itu bahasa Arabnya artinya syarat, sama. Jamaknya jamak nih, jim maksudnya adalah jamak syurut. Jamak tuh apa artinya? Jamak apa? Plural kalau bahasa Inggris plural. Jamak maksudnya banyak, syarat-syarat berarti syurut kalau bahasa Arab. Syartun mufrad, single, satu. Syurut maksudnya adalah syurutul wudu gitu. Syarat-syarat wudu. Muktilat artinya yang membatalkan. Muktilat batal. Dalam bahasa Arab juga banyak. Bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab banyak banget. Hukum bahasa Arab, wasit bahasa Arab, rukun bahasa Arab, syarat bahasa Arab, batal bahasa Arab. Banyak sebab kurang bahasa. Nggak bisa sampai ke bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab dia punya bahasa itu kaya, dia punya kosakata itu sangat-sangat kaya. Bahasa yang paling kaya kosakatanya. Mayarumu ala anin taqodo wudu. Hal-hal tidak maksudnya yang diharamkan atas orang yang nggak punya wudu gitu. Artinya ya. Nah, yang dilarang bagi orang yang nggak punya wudu. Nah, ini rukun kita udah bahas. Dikatakan rukun wudu itu ada 6 ya. Nah, di antaranya niat, basuh muka atau wajah, basuh tangan sampai siku, usap sebagian dari rambut atau kepala, mau rambutnya atau kepalanya kena sah. Usap dan basuh lain. Kemudian rambut basuh belakang boleh, rambut depan boleh. Mana aja. mana? Walaupun misalnya tangan kita basah cuman telunjuknya aja nih, kita pegang gini aja sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi misalnya kita ambil air nih, mengucur, kita giniin, sah. Ya. Tapi kalau tangan, misalnya air ngucur kita giniin, nggak sah. Dia mesti kita tadam, ada air genangan baru kita alirkan. Makanya bedanya ghusl sama masah di situ. Kalau ghuslu ghuslun itu artinya membasuh, mesti ada aliran air. Kalau masah artinya ngusap atau lap aja. Makanya dalam Al-Quran faghsilu
maka basuhlah wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ghuslu atau ghuslu. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu, pindah perintahnya. Usaplah, ya. Usaplah kepala biuruusikum. Ada bak di situ. Imam Syafi'i mengatakan baknya di situ litab'id, nggak mesti semua kepala. Walaupun setengah rambut aja basah boleh gitu. Atau kena kepala aja. Hah? Biasanya di sini kan? Iya, gini boleh. Atau ini nggak usah dilepas. Ataupun kalau kita taruh gini tangan kita, sekiranya kita yakin kepala kita kena air atau kena basahnya, bukan kena aliran air, tapi kena basahnya sah. Ya, peci kita basah, terus kita giniin, kan kena basahnya walaupun sedikit sah gitu. Kalau pakai peci yang bolong-bolong kayak Habib Fauzi, boleh gini doang. Dicacap, kalau bahasa Betawinya dicacap. Ya. Misalnya kita baku, tangan, muka ya? Muka dulu, muka, wajah, basuh, tangan sampai siku. Kemudian usap kepala. Kepala itu terdiri dari kulit kepala dan rambut. Kita boleh pilih salah satunya, nggak mesti kena semuanya, ya. Jadi kalau yang kepalanya nggak ada rambut, diginiin aja boleh. Sah. Misalnya dia rambutnya baru tumbuh di sini gitu, diginiin aja kepalanya boleh sah, ya. Atau di belakangnya rambutnya boleh. Dalam mazhab kita Syafi'i boleh. Kita kan mazhabnya Syafi'i. Kemudian basuh kaki sampai mata boleh. Itu yang di Al-Qur'an 4. 2 niat dan tartib. Niat dari hadis innamal a'malu binniyat. Kalau kaki harus di ini sela-selanya apa gitu? Iya, kalau kaki mesti isti'ab, mesti merata. Juga gitu tangan sampai siku merata, wajah juga mesti merata, kaki merata sampai mata kaki. Lebihin sedikit dari mata kaki dan dari siku hukumnya wajib. Ya, lebihin sedikit. Tangan, Wajah kan, wajah, siku, kaki. tangan sampai siku, kepala, terus kaki. 4 aja anggota yang dibasuh. 2 rukun yaitu niat dan tertib. Itu niat dan tertib nggak kelihatan, tertib kan nggak nampak gitu. Jadi nggak boleh basuh tangan dulu baru kepala, terus kaki baru muka. Berantakan nggak boleh. Pertama kan kumur-kumur. Itu sunnah. Ya, sunnah ya. Ini yang wajib. Ini yang rukun nanti. Yang rukun. Ya, sekiranya kalau misalnya ditinggalkan ini rukun, bukan namanya wudhu, maka nggak sah wudhunya. Tapi kalau kita nggak kumur-kumur wudhu, langsung basuh muka, tangan, kepala, kaki, sah dalam mazhab Syafi'i. Ya, rukunnya terpenuhi, sah. Ya. Nanti kita belajar rukun sholat juga. Tapi jangan sampai sunnah nggak dibawa. Ya. Sunnah-sunnah diantaranya ya basuh kumur-kumur, masukin air ke hidung dan dikeluarin lagi, kuping, ya. Sunnah tuh semuanya tuh banyak, ya. Gosok-gosok, ya. Sebab kita boleh wudhu nih, misalnya kalau di kolam besar kita celepin aja tangan kita, atau kalau di keranan kita giniin aja, kita alirin. Sekiranya ngerata, nggak perlu digosok-gosok, ya. Dia sah, ya. Sebab dalam mazhab Syafi'i menggosok, ya, itu hukumnya sunnah. Sunnah. Ya, banyak sunnah wudhu, banyak siwak, baca bismillah, ya, baca doa. Banyak. Itu rukun. Itu udah bahas. Kemudian syarat kemarin kita bahas ada 8 atau ada 10 ya syarat ya? 8. Baru 8 ya? 8. Syarat 8 bagi orang normal. Ada tambahan 2. 8 ada tambahan 2. Ya. 2 ini bagi orang yang namanya salisul baul. Nanti kita bahas. Syarat ada 8. Yang paling penting syaratnya adalah yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke anggota wudhu. Ya,
di muka, tangan. Ya, ketika basuh nggak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit tersebut, atau merubahnya, menghalangi atau merubah. 2 tuh. Sisanya syarat yang yang 6 ya, itu insya Allah kita udah terpenuhi. Sebab syarat-syaratnya sisanya adalah Islam, insya Allah udah terpenuhi. Tamyiz ya ini udah paham omongan gitu ya. Walaupun belum dewasa udah tamyiz, maka wudunya udah sah. Anak umur 7 tahun, 8 tahun udah paham omongan, udah bisa serius istilahnya, udah ngerti dah, udah bisa istinja sendiri, udah bisa makan sendiri, namanya udah tamyiz. Walaupun dia belum baligh, belum akil baligh, dia udah tamyiz ya. Nah, tamyiz maka dia udah sah wudunya, maka dia udah boleh ngimamin sholat. Anak perempuan umur 7 tahun, 8 tahun dia imamin sholat orang tua ibunya ya, saudari-saudarinya, maka dia udah boleh sah ya, dia udah boleh imamin sholat. Itu juga anak laki-laki yang udah sunat atau yang belum sunat sekalipun, asalkan dibersihkan najis-najis yang nyangkut pada ujung kulit kemaluannya. Kalau belum sunat ya, kalau udah sunat kan insya Allah bersih ya, nggak ada yang nyangkut lagi. Oleh karena itu disyariatkan untuk bersunat khitan. Tamyiz, suci dari haid dan nifas ya, airnya bersih. Itu syarat-syaratnya insya Allah udah kita penuhi. 2 aja yang paling penting syaratnya yang kita ingat, nggak ada sesuatu yang mencegah atau mengubah air. Mencegah contohnya ya make up ya, make up waterproof apa tuh. Nah, maka kalau mau wudu make upnya mesti dihilangin dulu, hapus. Kalau enggak sah wudunya ya, sebab airnya enggak kena sampai kulit ya. Nah, maka dihilangin. Atau bedaknya tebal 2 cm misalnya ya, maka dihilangin dulu. Sebab kalaupun bedak enggak mencegah air, tapi bedak bercampur sama air, maka air tersebut berubah, bukan air yang suci mensucikan lagi, tapi air yang terkontaminasi, sehingga jadinya namanya air bedak. Sebagaimana kalau kita wudu pakai air sabun kan nggak boleh, kita taruh di ember air, kita masukin sabun, rinso, aduk, kan jadi air sabun tuh, ada buihnya. Nah, itu kita wudu pakai air sabun nggak sah. Gitu juga kalau bedak kita kita basuh jadi air bedak ya, nggak sah ya. Itu 2 syaratnya yang paling penting. Nah, ada syarat tambahan ini khusus bagi orang yang salisul baul. Salisul baul itu artinya adalah orang yang beser, yang senantiasa keluar air seni, air kencing ya. Atau kalau perempuan itu namanya istihadah. Istihadah itu apa? Perempuan darah yang keluar dari perempuan itu ada darah haid, ada darah nifas, ada lagi darah istihadah. Darah haid itu darah normal, memang sunnatullah, memang diciptakan seperti itu ya, kudratnya. Darah nifas setelah melahirkan. Darah istihadah ini adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid, disebut darah istihadah. Mau itu karena luka dalam, atau karena penyakit, atau karena ada infeksi atau apapun. Nah, maka ini darah istihadah, atau karena memakai salah minum pil atau minum apa sehingga haidnya menjadi lama ya, ini namanya darah istihadah. Sebab haid keputihan itu bukan, lain lagi, dia darah haid. Haid ada masanya, haid itu 1 sampai 15 hari ya. Ini kelihatannya 10, padahal kalau bahasa Arab kalau 0 itu seperti ini. Kalau 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini ya. Nah, 15 ya, berarti begini ya. Paham gitu. 1 sampai 15 hari. Ada orang perempuan keluar darah
sebulan, dia mesti sholat, sebab nggak mungkin haid itu 1 bulan, ya normalnya haid nggak mungkin 1 bulan. Dalilnya mana? Ada seseorang datang, perempuan yang bernama Ummu Salamah, perempuan Madinah, berkata, ya Rasulullah, ini imro'atun tustahad, saya ini perempuan yang keluar darah terus. Boleh jadi sebulan saya bisa keluar terus darah. Apa ada sholat? Apakah saya nggak apa-apa tinggalkan sholat? Kata Nabi, jangan. Kamu hitung masa haidmu berapa biasanya, kemudian sisanya kamu tetap sholat. Ada cara-caranya, ya. Jadi yang diambil pemahaman dari hadis ini bahwasannya ya yang namanya haid itu ada jangka waktunya. Gak mungkin perempuan keluar darah selama 1 bulan, 2 bulan, dia ninggalin sholat selama 1 bulan, 2 bulan. Yang namanya haid dalam mazhab Syafi'i adalah 1 sampai 15 hari. Perempuan keluar darah 16 hari, 17 hari, maka dia itu istihadah, bukan haid. Ada pelajaran khusus yang membahas tentang ini, ya. Intinya kalau udah dia lewat 15 hari dari masa haidnya, dia mesti mandi walaupun ada darah. Mandi wajib, ya, mandi hilangin janabah, hilangin hadas haid, nawaitul ghusla raf'al haid misalnya. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas haid, maka dia jadi suci dan darahnya itu ya dibersihkan, kemudian ketika mau sholat disumpel dan dipakein pembalut, kemudian dia sholat, ya. Nah itu namanya istihadah, ya, dia sholat dan nggak perlu qada sholatnya, ya, sah. Sebab dia dianggap seperti luka, seperti kalau misalnya orang yang sakit wasir, kan keluar darah tuh dari kemaluan belakangnya. Nah itu kan berarti kan darah yang keluar najis, ya. Nah, itu bukan haid. Wasir ya berarti kan luka, cuma adanya di dalam, ya. Begitu juga perempuan yang istihadah, berarti dia ada kemungkinan dia itu luka atau terhambat, ya, terhalang. Darah haidnya yang mestinya 7 hari terhalang di dalam sehingga keluarnya itu bisa jadi misalnya 18 hari karena terhambat. Ini namanya istihadah. Nah, orang yang istihadah atau orang yang salisul baul, beser, keluar terus, netes, ya. Laki-laki biasanya yang bangsa udah tua atau ada penyakit misalnya, biasanya dia netes, ya, nggak bisa nahan kencingnya keluar, netes. Atau orang yang penyakit basur tadi, wasir, ya, bahasa ambeien namanya, wasir, keluar darah, ya. Nah itu dia punya 2 syarat tambahan kalau wudhu, ya, punya dua syarat tambahan jika wudhu. Apa 2 syaratnya? Yang pertama, dia itu wudhunya mesti dukhulul waqti, masuk waktu. Jadi dia nggak boleh misalnya jam 12 zuhur, di jam 11 wudhu buat nanti sholat setelah jam 12, nggak boleh, ya. Kenapa? Dia mesti wudhunya itu setelah masuk waktu, dan ketika habis itu dia masuk kamar mandi, ya, dia bersihkan dia wudhu langsung sholat, masuk waktu dan langsung sholat, ya. Sebab dia punya hadas itu, dia habis wudhu nih sebenarnya, habis itu dia batal lagi, ya. Makanya dia niat wudhunya itu, saya niat wudhu untuk boleh sholat, bukan untuk mengangkat hadas kecil. Sebab hadasnya nggak bakal terangkat. Dia habis wudhu, dia keluar hadas lagi, yaitu keluar kencing lagi, atau keluar darah lagi, atau keluar angin lagi, ya. Hadasnya begitu. Angin. Misalnya seandainya ada orang yang terkena ujian berupa misalnya kentut, ya, terus gitu dalam, ya, tapi misalnya frekuensinya tuh nggak bisa ditahan dan jaraknya itu setiap berapa detik misalnya gitu. Ada yang seperti ini kasus. lagi lagi bulak balik ke itu.
wudhu lagi. Iya, cuma agak ada frekuensinya. Dalam artian ada satu nemuin orang tua ya dia bisa untuk wudhu kemudian langsung sholat. Ya biasa emang kalau udah tua gitu nggak bisa nahan kentut. Wudhu, sholat. Nah di jarak di antara wudhu dan sholat itu dia bisa untuk tidak buang angin gitu. Selama misalnya 15 menit gitu. Nah, berarti kan cukup gitu. Nah, ini kalau seandainya ada kasus dia itu ya kentutnya itu nggak bisa ditahan dan beberapa detik atau 5 detik atau 10 detik atau 1 menit keluar kentut dan nggak bisa ditahan. Seandainya ada kasus seperti itu, maka ya dia niat wudhunya itu untuk boleh sholat. Saya niat wudhu agar boleh sholat udah. Sebab kita diperintahkan kalau mau sholat untuk sedangkan kita uzur karena kita nggak bisa nahan seperti itu dan kita terkena ujian yang berupa namanya buang angin terus itu ya. Tapi kalau seandainya memang tentu buang angin lagi masuk angin apa bisa ditahan atau frekuensinya jangka frekuensi waktunya nggak terlalu singkat, nah dia boleh niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Kalau kentut bisa ditahan. Hah? Boleh ditahan. Iya, secara apa namanya kan kata kalau kedokteran nggak bagus ya, tapi misalnya secara syariat nggak ada larangan untuk menahan angin ya buang angin. Tapi kalau mau dilepas aja nggak apa-apa. Walaupun makruh hukumnya menahan kentut, makruh. Dalam sholat menahan kentut itu hukumnya makruh, menahan angin, menahan buang air kecil, menahan buang air besar di dalam sholat itu hukumnya makruh. Iya, makruh aja. Dalam artian afdol ya, dalam artian boleh untuk istilah kata kita apa namanya kita asalnya menunaikan hajat dulu, baru setelah itu sholat gitu. Sehingga misalnya kita kebelet kencing, terus kita langsung sholat, nah itu makruh. Mending kita menunaikan hajat dulu, baru setelah itu kita sholat, ya, biar bisa khusyuk, ya, biar nggak nahan kencing dan lain sebagainya. Nah, syarat selanjutnya adalah masuk waktu dan mualah. Mualah ini kalau bahasa Indonesianya apa? Bersambung. Maksudnya itu dia nggak boleh putus wudhunya. Ya seperti kita wudhu sekarang ini, itu namanya mualah. Langsung sekali jalan, sekali perbuatan itu kita selesai wudhunya dari kepala sampai kaki. Kalau orang normal boleh, misalnya gini, contoh kita ada rombongan mau pergi jalan-jalan ke Bogor misalnya. Nah kita ini biasa megang wudhu misalnya, di bus mobil udah nungguin, kita baru basuh muka, terus tangan kanan, yang di mobil udah teriak-teriak, ya. Bus udah nancep gas, ren udah klakson, ayo udah kita tinggalin, nah, kan belum selesai wudhunya, kita langsung buru-buru naik bus. Nah nanti sesampainya di Bogor, selagi kita di dalam perjalanan nggak batal wudhunya, nggak melakukan hal yang membatalkan wudhu, maka kita tinggal sambung tuh, basuh tangan kiri, kepala sama kaki, nggak perlu dari ulang lagi wudhunya. Paham ya? Itu kalau orang normal, ya. Nah tapi kalau orang yang salisul baul atau orang yang istihadah, perempuan yang lagi keluar darah yang bukan darah haid, atau yang tadi wasir, basur, pokoknya orang yang punya hadas senantiasa berhadas, dia mesti wudhu satu paket, ya. Dia mesti darah apa namanya wudhunya itu satu paket, ya. Dia mesti satu paket dalam artian dari muka sampai kaki, nggak boleh diputus, ya. Nah, sedangkan dalam mazhab Syafi'i mualah ini hukumnya sunnah. Kalau kita orang normal, wudhu itu sunnahnya langsung dari muka sampai kaki, satu kali perbuatan. Ya, paham ya? Nah itu dua rukun tambahan, syarat tambahan bagi khusus orang yang punya hadatsun daim, yaitu hadas senantiasa berhadas. Senantiasa berhadas, seperti orang yang nggak bisa nahan kencing atau dia netes, ya. Nah itu dua, dia mesti atau istihadah, dia mesti masuk waktu dulu baru sholat, dan dia mesti
wudunya langsung, nggak boleh terputus dan disambung. Paham ya? Dan dia mesti kalau ada punya seperti istihadah atau hadas daim itu laki-laki misalnya dia nanti masuk kamar mandi ketika mau sholat, kemudian dia bersihkan ya, istinja kemaluannya dan dia tutup ya, dia tutup pakai tisu atau kapas misalnya atau apa, baru dia wudhu langsung sholat. Nggak boleh sholatnya ntar, misalnya dia udah masuk waktu jam 1 dia wudhu, sholatnya ntar jam 2 nggak boleh, kecuali nunggu jamaah. Udah seperti itu udah rapi ya, dia nunggu imamnya 15 menit lagi ya baru mau melaksanakan sholat, maka nggak apa-apa 15 menit nunggu untuk jamaah, untuk imam nggak apa-apa ya. Paham ya? Inilah 2 syarat tambahan bagi orang yang kena penyakit hadas daim ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira di sini? Masalah haid istihadah mungkin nanti ada waktunya ya khusus. Kalau yang tadi yang pas kalau orang normal ya, pas dia wudhu terus dipanggil bebas harus pergi, selama perjalanan itu dia dalam kondisi wudhu. Iya, setengah wudhu. Berarti kalau mau baca Quran megang terus sholat sunnah gitu-gitu segala macam di dalam bus gitu, belum. Perjalanan jauh belum bisa. Belum. Cuma saja dia nanti kalau udah nyampe Bogor dia nggak mesti dari awal lagi wudhunya, dari basuh muka lagi. Dia tinggal nerusin tangan kanan kan udah muka, tinggal tangan kiri kepala sama kaki. Atau misalnya dia muka sama tangan udah, tinggal kepala sama kaki, dia langsung buru-buru. Nanti di sana di Bogor tinggal kepala sama kaki udah. Ya, seperti itu. Kalau perjalanannya jauh gitu, misalnya di busnya dia seharian. Walaupun seharian, kalau selagi dia kagak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Apa aja yang membatalkan wudhu? Ini kita bahas sekarang. Kalau kita tidur tentu batal. Nah ini yang kita bahas sekarang ya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Udah sampai sini syarat sama rukun insyaallah ya bisa ya dipahami. Nah sekarang hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 3. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4 dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama apa? Yang pertama al-kharij atau khuruju syai' min sabilin. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan atau 2 lubang. Ya, ini maksudnya adalah lubang kubul dan dubur. Maksudnya kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ya, maka keluar apapun dari lubang kemaluan depan atau belakang wudunya batal. Mau keluar angin, keluar darah, keluar benda padat, benda cair, apapun, ya, apapun. Keluar dari kemaluan depan atau belakang, maka wudunya keluar darah, keluar air, keluar misalnya keluar apapun dah, ya, kalung apapun, maka batal wudunya. Ya, paham ya? Itu hal yang membatalkan wudhu yang pertama. Yang kedua, hal yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli, hilang akal atau hilang sadaran karena sebab pingsan, kena sihir, ayan, termasuk tidur, kecuali tidurnya orang yang mantep duduknya, duduk yang duduknya mantap, seperti kita seperti ini bersila, kemudian kita ketiduran, ya, kemudian bangun, maka nggak batal wudhunya, ya, nggak batal wudhu, dengan syarat duduknya itu mantap, ya. Dalam artian kalau yang nggak mantap seperti apa? Misalnya duduk di kendaraan yang jalanannya di situ bergelombang, seperti kalau lagi off road. Kalau zaman dulu contohnya kan naik onta, kan kalau naik onta kan goyang-goyang seperti itu. Ya, dia pakai haudaj. Haudaj itu kayak apa ya?
dalam onta, di atas onta tuh kayak ada kurungannya tuh. Duduk di kurungan, jadi kayak nggak kehujanan gitu, nggak kepanasan. Kan ada tuh suka di film-film tuh. Kedip-kedip. Iya, haudaj kalau bahasa Arabnya haudaj. Kedip. Haudaj, iya. Kayak delman gitu deh, delmannya onta gitu. Itu kan kalau di dalam gitu kan dia nggak goyang-goyang. Nah dia ketiduran, nah goyang-goyang seperti itu batal wudhunya. Ya. Atau misalnya kalau sekarang misalnya lagi off-road, nah, lagi off-road ketiduran, keren banget tuh. Lagi off-road naik gunung kan goyang-goyang, ini ketiduran, bangun ya batal wudhunya. Tapi kalau seandainya jalanannya lurus dan dia duduknya mantep, ya tidur, bangun lagi, nggak batal wudhu. Ya, paham ya? Ya, paham ya? Kayak di masjid itu kan kita dengerin ceramah. Ketiduran. Ketiduran. Nah, bangun lagi nggak batal wudhunya, langsung sholat. Biarpun sampai ngorok gitu dia tidur. Biarpun sampai ngorok, ya. Nggak, ya kecuali kalau pas bangun posisinya berubah. Ya, tadinya tidur gini, pas bangun posisinya udah tidur tergeletak ya udah batal, ya. Nah, atau posisinya udah beda, nyender apa gimana. Tapi kalau masih kayak gini, enggak. Ya. Nah ini namanya pengecualian hukum karena ada hadis bahwasanya dulu sahabatnya Nabi semua rata-rata ketika maghrib sampai isya mereka nungguin isya, mereka ada yang nyender di tiang masjid, ada yang di masjid ketiduran kemudian bangun langsung sholat. Oke, paham ya? Hilang akal karena tidur. Kalau kita tidur berbaring ya batal. Ya, tidur berbaring batal, tidur yang lain batal. Ya, tidur berbaring batal. Hilang akal dan keluarnya sesuatu dari dua lubang dan hilang akal maka batal wudhu. Yang ketiga adalah lamsu ar-rajul al-mar'ah. Ar-rajul al-ajnabiyyah. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang asing, yang bukan mahram, maka batal wudhu. Nah, mahram itu apa aja? Sedikit lagi saya bahas. Yang asing, ya. Maka kalau laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, batal wudhunya. Mahram itu diambil dari kata haram, yakni yang haram dinikahi disebut mahram. Ya. Mahram itu ada tiga. Ada mahram karena sebab nasab, ada mahram karena sebab susuan, ada mahram karena sebab pernikahan. Ya, besanan pernikahan. Nah, mahram dari segi nasab, ya, ini seseorang, ya, ini rajul, itu adalah ke atas, yakni ibu dan bapak, orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek ke atas itu mahram. Kita boleh cium tangan, boleh berpegangan, ya tangan, cium tangan dan nggak batal wudhu. Mahram. Ibu kita, bapak kita ke atas itu mahram. Dan ke bawah anak, cucu ke bawah itu mahram, ya. Kita boleh cium, boleh berpegangan dan nggak batal wudhu dan tidak boleh dinikah, tidak boleh dinikahi. Itu juga tadi ke atas, paham ya? Kemudian nih, saudara ibu, saudara bapak, kalau kita bahasanya apa ya? Paman ya, paman. Paman, bibi, kalau bahasa Arab itu saudara bapak disebut ami, am atau ameh, ameh atau ami, amati, amun itu artinya paman, apa saudara bapak laki-laki, ya, ami saudara bapakku. Kalau perempuan adalah amati,
Amati itu saudara perempuan bapak. Kalau ibu adalah khal. Saudara laki-laki ibu disebutnya khali. Saudara laki-laki ibu ya. Saudara laki-laki ibu disebutnya khali. Berarti Kalau perempuan khalah atau khalati. Khalatun artinya saudara perempuan ibu, halati. Amati khalati. Nah, yang kita paham dari kalimat akhwal itu artinya jamak dari kalimat khal. Maksudnya Khalati ya? iya, khalati. Makanya kita sebut orang pribumi itu dengan sebutan akhwal. Akhwal itu adalah saudaranya ibu. Saudaranya ibu. Itu merupakan suatu panggilan hormat, ya. Panggilan hormat kepada pribumi. Kita sebut mereka akhwali. Akhwali adalah saudara-saudara ibuku. Saudara ibu sama saudara kita lebih mulia mana? Saudara ibu. Lebih hormat mana istilahnya? Ya. Kita daripada panggilan ya akhi atau ukhti, ya, saudaraku, itu lebih dekat dan lebih hormat panggilan akhwali. Makanya panggilan akhwal itu sebetulnya adalah panggilan hormat yang bagus dong ya. bagus. Tapi kok kita kadang Kelihatannya hina gitu ya, enggak? Itu bagus. Habaib ya, mereka mencontohkan akhlaknya Rasulullah, bahkan mereka itu dalam masalah panggilan itu mereka benar-benar hati-hati, sehingga mereka akhwal, kita sebut akhwal, akhwali, artinya saudara-saudara ibuku, jamak dari kalimat khal atau khala, saudara-saudara ibuku. Itu berarti kan magomnya atau kedudukannya itu kan pangkatnya lebih di atas kita, saudara ibu kan tapi gitu. kita harus ngerti ya ilmu ya. Iya. Makanya kalau kita panggil mereka akhwal, itu mereka sebetulnya adalah panggilan hormat untuk mereka. Daripada ya akhi atau ya ukhti, wahai saudaraku, kita lebih hormat dengan cara memanggil wahai saudara ibuku. Kalau ada orang kita panggil ya, padahal dia saudara ibu kita, ya, ameh kita atau khalah kita, kita panggil wahai saudaraku, kan galil adab namanya. Tapi kalau kita bilang wahai saudara ibuku, nah itu kan hormat, panggilan hormat, ya, paham ya? Ya Amali. Ya akhwali, ya akhwali, maksudnya wahai saudara-saudara ibuku, ya, subhan. Itu karena orang-orang habaib zaman dulu datang ke Indonesia dan mereka itu berkawin campur dengan orang-orang pribumi, sehingga keturunannya itu diperintahkan oleh ayahnya untuk memanggil orang-orang pribumi dengan sebutan akhwali, saudara-saudara ibu, merupakan panggilan hormat, ya. Nah ini bapak ke atas, ibu ke atas, kakek, nenek terus ke atas, itu nggak boleh dinikahin dan nggak batal wudhu. Anak ke bawah, cucu apa semua nggak boleh dinikahin dan nggak batal wudhu. Saudara ibu, saudara bapak terus ke atas, saudara kakek, nenek terus, saudara buyut apa semua itu nggak batal wudhu. Cium tangan boleh, pegangan boleh, nggak boleh dinikah, mahram namanya. Saudara kita, saudara kandung, ya, saudara kandung, saudara satu bapak, saudara satu ibu, ya, itu semua nggak batalin wudhu. Saudara satu bapak, saudara satu ibu, saudara kandung, ya, nggak batalin wudhu. Nggak boleh dinikahin dan nggak batalin wudhu. Keponakan, ya, keponakan. Keponakan kita ya, ini maksudnya anak saudara kita, anak saudara, keponakan. Kita punya saudara, Maulana, Abah Fauzi, anaknya, keponakan kan berarti kan. Nah itu nggak batalin wudhu dan nggak boleh dinikahin dan boleh salaman. Sepupu batalin wudhu dan boleh dinikahin. Makanya sepupu bukan mahram. Istri kita bukan mahram, makanya kita boleh nikahin, tapi udah halal. Ya, istri kita udah halal dan istilahnya bukan mahram. Makanya istri kita batal wudhu. Ya. Nah itu
yang namanya mahram dengan nasab. Mahram dengan susuan sama, cuma bedanya ibunya berarti ibu yang nyusuin kita, ya. Terus saudara ibu yang nyusuin kita ya berarti khalah kita, ya. Anaknya ibu susu kita berarti adalah saudara susu kita, ya sama kita. Ya. Anaknya saudara susu kita berarti keponakan kita. Ya. Anaknya kita sama ibu susu kita berarti apa? Nenek. Ya. Maka itu semua boleh cium tangan, nggak boleh dinikahin dan nggak batal wudu. Sisa yang terakhir adalah karena pernikahan. Pernikahan cuma 2. Mertua sama mantu, ya. Mertua dan mantu itu telah menjadi orang tua atau anak kita selamanya, ya. Makanya boleh cium tangan kepada mertua dan nggak batal wudu dan nggak boleh dinikahin sampai kapanpun, ya. Maka mertua kita atau mantu kita menjadi anak atau ibu selamanya. Misalnya ada seseorang pasangan kemudian dia telah bercerai, tetap ya ketika ketemu mertuanya itu seperti ketemu orang tuanya sampai kapanpun, nggak putus. Begitu juga mertua ya tetap ketika ketemu mantunya dia seperti anak sampai kapan, ya dalam artian nggak boleh dinikahin dan boleh cium tangan dan nggak batal wudu, ya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan wala tansawul fadla bainakum, ya janganlah kalian lupa keutamaan atau silaturahmi di antara kalian. Membahas ayat tentang ketika setelah berpisah, tapi jangan sampai putus silaturahmi. Jangan sampai lupa ya di mana ada momen yang mana mereka atau di situ telah berbuat baik satu sama lain. Ya. Nah, itulah yang namanya mahram. Mahram ada 3, karena nasab, karena susuan, dan karena pernikahan. Ya, itu udah kita bahas. Ya, saudara, keponakan, anak, cucu, orang tua, kakek, nenek, saudara orang tua, saudara bapak, saudara ibu. Ya, sisanya sepupu, ya, anaknya paman, anaknya bibi itu mahram kita. Mahram kita. Bukan mahram. Ya, berarti kita bisa menikahi dan batal wudu. Itu yang membatalkan wudu yang ketiga. Yang keempat adalah masu hubulin adamin. Memegang kemaluan manusia, Bani Adam. Ya. Nah, ada lamsu, ada masu, beda. Kalau masu itu pakai telapak tangan. Jadi kalau ada seseorang memegang kemaluan dengan telapak tangannya maka batal wudu. Tapi kalau dengan punggung tangannya kepegang nggak batal wudu. Oleh karena itu ibaratnya masu bahasa Arab. Dan yang megang itu yang batal. Maaf ya, misalnya kita cebokin anak kita atau bayi ya, gantiin pampers apa, kepegang kemaluannya maka batal wudu kita, ya. Kalau ada orang tua udah nggak bisa mandi sendiri, udah di kursi roda misalnya, tapi dia ada wudu, kita mandiin anaknya mandiin, atau siapa mandiin misalnya cucunya atau siapa mandi, tengah mandi kepegang kemaluannya misal ya, kepegang kemaluan, maka yang mandiin yang batal, yang megang kemaluan. Yang dipegang kemaluannya nggak batal, berarti orang tua kita masih ada wudu. Ya, kan dia cuman mau dimandiin aja, tapi dia masih megang wudu. Misalnya seperti itu, misal perumpamaan. Beda sama lamsu, beda sama yang tadi bersentuhan laki-laki sama perempuan. Yang nyentuh, yang disentuh, dua-duanya batal. Ya. Kalau ini megang kemaluan, yang megang aja yang batal. Dan dengan telapak tangan. Kalau
pakai sarung tangan sama ini juga kalau megang apa namanya bajunya yang nggak batal. Ini yang dimaksud adalah kulit sama kulit, ya, dua-duanya langsung. Kalau ada penghalang nggak batal, ya. Dan juga ini yang dimaksud adalah selain kuku, rambut, sama gigi, ya. Kalau misalnya lagi nunjuk gini kena giginya misalnya nggak batal. Kalau kena giginya doang ya, gigi atau rambut pegang rambutnya misalnya, pegang rambut istri, ya nggak kepegang yang lain, cuman rambutnya doang misalnya, kena rambutnya, kepegang rambutnya, nggak batal. Rambut nggak batal, rambut, gigi sama kuku nggak batal, ya. Cuma gigi sama kuku repot, ya. Sebab itu apa, kecil banget tuh, ya. Kemungkinan tipis, ya kemungkinannya. Nah inilah 4 perkara yang membatalkan wudu. Kalau nggak ada 4 ini nggak batal wudunya. Nauzubillah min dzalik, hatal murtad. Orang habis wudu murtad, nauzubillah, keluar dari Islam. Terus masuk Islam lagi, dia boleh langsung sholat, nggak perlu ulang wudu. Sunnah aja dia ngulangin wudu. Karena murtad tidak membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. 4 aja, udah 4, nggak ada yang lain. Ya, selagi dia nggak melakukan ini, ada orang nggak melakukan ini, maka nggak batal wudunya. Ya, paham ya? Mimisan nggak batalin wudu. Ada yang nyuci, ada yang bilang nih kalau nyuci darah gimana, atau kalau keluar darah di tangan gimana? Semua itu nggak batalin wudu. 4 aja udah. Baik. Ah, Kalau yang tipisnya atau itu, tipisnya tuh batal. maksudnya? Baik. Ah. Kena misalnya tipisnya itu batal. Kena pipisnya bayi, Nah, nggak membatalkan wudu, cuma ya lihat pipisnya najis apa enggak ya. Beda hal yang najis sama yang membatalkan wudu. Ya. Ini aja 4 hal yang membatalkan wudu. Misalnya kita kena dikencingin sama kucing sekalipun, atau dikencingin sama bayi, terkena baju kita, yang nggak batal wudunya, cuma kita ini najis, ya najis, ya mesti dibersihin. Nah kita belum lewat bab najis nanti. Wudunya nggak batal, cuman ketika mau sholat harus dibersihin. Iya, bersihin, nggak perlu wudu lagi, bersihin aja. Atau ganti bajunya misalnya, kena bajunya nggak batal, ganti bajunya. 4 aja udah. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Yang sering kita dengar gini, misalnya ketika ada kayak ada proses di kamar mandi, kita kan kalau habis buang air besar kita cebok ke situ kan. Nah itu kan kita cuci tangan, kan. Aku tahu airnya nyiprat aja gitu. Tinggal dibersihin. Oh itu berarti masalah najis ya? Masalah najis, apa maksudnya? Ya tadi wudunya mungkin bisa dibilang nggak Nggak batal. batal wudu. Tapi ketika kita mau sholat, mau mandi, baca Quran ya harus bersih gitu. Sekalipun mungkin kena ke kulit gitu. Iya, nggak batal wudu. Nggak batal. Kena najis nih, misalnya kita terkena kencing di kulit misalnya, nggak batalin wudu, cuma ya nanti kalau mau sholat masih Bersih. kain kita kena najis, ya nggak batalin wudu. Ya kita mau sholat, mau baca Quran misalnya nggak apa-apa, kan yang najis kan di Kaki. kain. Kan. Tapi kalau mau sholat ya dibersihin. Adapun masalah hukum kamar mandi, selagi nggak bau pesing, nggak bau pesing, ya, dan nggak ada warna, ya, warna yang kemarin kita bahas maksudnya adalah warna, kan rasa, warna, bau. Bau pesing yang memang menyengat di situ atau bukan bau kamar mandi ya, sebab kan ada kamar mandi terkadang bau besi ya, besi yang udah apa tuh ya, karat atau apa, kan baunya kan kena air kan baunya seperti bau tidak sedap lah kita katakan.
Dan juga warna juga kadang kan ada warna kuning cuma bukan warna kotoran, bukan warna najis, tapi emang warna kuning karena lumut dan lain. Itu nggak apa-apa. Yang penting nggak ada warna najis dan bau najis. Warna najis dan bau najis, bukan bau yang lain ya. Maka itu kamar mandi nggak ada najis. Sebab kita menghukumi sesuatu najis karena warna dan bau, sama rasa tapi buat di air aja. Rasain air terkontaminasi karena tadi misalnya kejatuhan bangkai binatang misalnya, ya maka terkontaminasi. Warna dan bau najis, yang dari najis itu maka enggak. Tapi kalau ada bau najis misalnya, ini ada orang buang air kecil nggak diguyur misalnya. Oh ini ada bau menyengat nih, tahun ini bau najis nih, bau pesing, bau kencing. Nah kita guyur aja, kita guyur. Nah sekarang kan apalagi kamar mandi kan memang biasanya dibuat nurun ke ke saluran airnya kan. Itu tinggal guyur aja. Hilang baunya udah bersih. Ya. Hilang baunya bersih. Gitu juga warna, misalnya ada warna. Wah, ini warna kotoran atau warna kencing, warna najis. Kita tahu itu warna najis. Maka kita guyur, hilang warnanya. Bersih. Ya. Gitu. Berarti kalau kita wudhu sekalipun nyiprat-nyiprat, jangan khawatir sebab itu air cipratan bersih, bukan air cipratan najis. Selagi nggak ada bau najis sama warna najis, ya. Walaupun kita wudhu di kamar mandi nyiprat-nyiprat airnya, ya lihat kamar mandi kita bersih, nggak ada bau najis, nggak ada warna najis, ya berarti bersih kamar mandi kita. Ya sampai boleh sholat di situ cuma makruh, atau bahkan ulama mengatakan haram. Maksudnya boleh di sini sah. Layak. Hah? Layak. Sah ya, sah. Sebab perkara yang sah belum tentu dia itu tidak haram. Seperti contohnya kalau dalam kitab fikih itu jual beli di hari Jumat. Ada orang lagi khutbah Jumat atau orang lagi pelaksanaan Jumat, kita kiri kanan ngobrol masalah HP. Oh HP ini bagus gini, ini anak jual nih 2 juta. Oh ya udah anda bayarin 2 juta, ntar duitnya di rumah. Jadi akad, ya. Sah jual belinya. HP-nya jadi milik dia, uangnya jadi milik si penjual. Sah. Tapi perbuatannya dia itu haram. Di waktunya. Karena waktunya nggak sesuai untuk jual beli. Adapun sah. Karena kalau nggak sah, berarti HP-nya itu bukan milik dia. Uangnya itu dia nggak berhak untuk memiliki uangnya. Itu namanya nggak sah. Itu nanti pelajarannya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, insya Allah paham ya tentang Kalau kita hal-hal membatalkan wudhu 4 tadi. udah gitu habis wudhu Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Soalnya kan habis karena masih ada minyak kita gitu kan. Sudah ingus itu nggak najis. Ini belek itu juga nggak apa. Nggak najis. Kalau belek, belek itu menghalangi air sampai ke wajah. Makanya kita kalau wudhu itu mesti dihilangin dulu beleknya. Ya, itu masuk syarat wudhu yang kemarin. Kalau belek kita hilangin. Sebab belek itu dia terkumpul seperti itu dan dia menghalangi air sampai situ. Kan kita udah bersihin tuh, tapi kadang udah selesai wudhu masih Keluar ada, lagi, keluar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan yang awal sebelum wudhu kita udah bersihin sehingga air bisa nyampe situ. Seperti contohnya kalau ulama kalau di dalam kotoran kuku tuh. Nah itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kotoran kuku itu dilihat apakah dari keringat kita yang menumpuk. Kalau Imam Ghazali lebih ringan dia, ya. Kalau emang dari daki atau kotoran kuku yang menumpuk maka nggak apa-apa. Tapi kalau karena kita misalnya kerjaannya kotor di bengkel atau di apa garuk-garuk, nah itu kita mesti bersihin dulu sebelum wudhu, ya. Baru kita wudhu, ya. Sebab faktor dari eksternal, dari luar, bukan dari tubuh kita. Ya. Belek juga seperti itu sebetulnya. Memang kita bukan aja. Gampang. Nah, Kita subuh gitu.
Iya subuh, nah itu beleknya dihapus dulu, ya. Dihapus. Jadi belok kan. Nah kalau cek kan lu pernah bilang kalau belek itu membatalkan wudhu. Kemudian kita udah bersihin, tahu Mereka menjelang. keluar lagi gitu. Nggak batalin wudhu, nggak buang keluar ingus, nggak batalin wudhu. Ini aja Pak. Nangis. Nggak batalin wudhu, nggak batalin puasa juga. Kan biasanya masih kecil ya nangis ter puasanya batal. Ya. Enggak ada. Maksudnya batalin wudhu apa puasa? Iya itu puasa kayaknya. Kalau muntah itu kalau nggak disengaja nggak batalin puasa. Hanya saja setelah muntah itu kita kumur-kumur kita untuk membersihkan mulut kita yang kena najis. Nggak batalin puasa kalau nggak sengaja. Tapi kalau dimuntah-muntahin kita batal. Kalau sengaja dimuntah-muntahin. Nggak batalin ya. Waktu puasa Tapi nice kalau wudhu. Muntah juga nggak batal. wudhunya tetap ada. Tetap ada ya, cuma nanti kan masih ada najis Dibersihin. muntah tuh. Kita bersihin dengan cara kumur-kumur. Makan juga nggak batalin wudhu. Ya. Jangan ada sisa. Kumur-kumur. Kumur-kumur. Nggak ada sisa jangan dimakan nggak salah. Kalau makan kan itu yang kita makan kan bersih. Jadi ya kalau afdalnya sunnahnya kita kumur-kumur. Walaupun kita sholat langsung sah dengan syarat ya sisa-sisain jangan kita telan dalam sholat. Kita jaga. Beda memuntah kan najis kalau muntah. Maka kita harus membersihkan dulu gitu. Kecuali dalam sholat gigi kita berdarah, gusi kita misalnya, terusin aja sholatnya. Ya, nggak apa-apa. Nah, Lagi batuk. Nggak batalin wudhu. nah itu kadang-kadang kita habis makan kan, berasa keluar dahak itu bukan? Beras makan gitu. Dahak Letahak, najis. maksudnya letahak, sedawat. Nanti kita belajar hal-hal yang najis apa aja. Nanti. Intinya di wudhunya nggak batal. Nggak batal. 4 tuh deh, pegang aja Empat itu 4. aja. 4. Pegang aja, keluar sesuatu dari 2 jalan, dubur-dubur, hilang akal, laki-laki nyentuh perempuan, megang malu, sisanya nggak ada batal itu aja udah. Lah ghair, ada yang lain. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi itu bekam batalin wudhu. Keluarin darah. Mazhab Hanafi bekam batalin wudhu. Ya. Kalau kita mazhab Syafi'i nggak batalin. Beda ulama itu rahmat. Ikhtilaful ummati rahmat, ya kasih sayang. Dua-duanya benar, ya dua-duanya benar. Bagi siapa yang tahu hikmahnya. Nah, dulu di zaman Khalifah namanya Khalifah Abdurrahman Al-Mahdi. Itu sezaman nama Imam Syafi'i. Jadi ketika itu Imam Syafi'i, beliau itu kan lahir di Palestina, di Gaza, tahun 150 Hijriah. Jadi tahun ketika Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir berketepatan. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i dibawa sama ibunya ke Mekah untuk menuntut ilmu sama Imam Malik. Kurang lebih 20 tahun Imam Syafi'i menuntut ilmu sama Imam Malik. Luar biasa hebatnya Imam Syafi'i. Imam Malik pun kagum. Ketika sedang mengajar yang lain, dia lihat ada satu anak kecil, dia perhatikan, ditulis aja di tangan. Dia perhatikan pakai ludahnya, ditulis di tangan. Kemudian Imam Malik setelah selesai belajar panggil ini anak. Ente ngapain tadi? Katanya. Ngapain? Anda tadi nafal. Memperhatikan pelajaran. Imam Syafi'i nggak punya apa-apa, nggak punya alat untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, masih kecil, ayahnya pun udah meninggal ya, wafat. Akhirnya kata Imam Malik, emang tadi bisa masuk kayak begitu tuh caranya? Bisa, diulangin dari awal sampai akhir, ya. Kagum Imam Malik. Akhirnya diambil jadi murid sama 20 tahun. 20 tahun. Cuma kata Imam Syafi'i 18 tahun belajar adab sama Imam Malik, 2 tahun belajar ilmu. Aneh nyesel kenapa nggak 20 tahun aja belajar adab semuanya katanya.
Nah, sama imam-imam lain juga seperti Imam Sufyan bin Uyainah dan Imam Muslim Az-Zinji dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Imam Syafi'i mau nggak mau ke Yaman. Di umur 20-an lebih beliau ke Yaman dalam hal berniaga, mencari nafkah. Sudah selesai untuk ilmunya, ya mau nggak mau dia ingin menikah dan mencari nafkah. Bawa dagangan dari beli di Syam, di Suriah, dibawa ke Yaman untuk berniaga. Jauh orang zaman dulu. Di Arab Saudi itu ya. Iya, dari Mekah, Kan Suriah ya. Suriah ke Madinah dulu. Utara itu, kan? Utara nih, Madinah, baru ke Yaman. Sampainya di Yaman, Imam Syafi'i berdagang dan lain sebagainya, didapati kecerdasannya, maka Imam Syafi'i disuguhkan untuk menjadi hakim di sana, jadi qadhi. Subhanallah ya, sampai jadi qadhi di Yaman. Sampai zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, ada beberapa yang fitnah Imam Syafi'i dari kalangan Alawiyun. Alawiyun itu kalau zaman sekarang itu disebut Syiah. Goromito. Ini katanya di Yaman ini banyak Syiah. Kita berantas, ambil semua, nama-namanya ditaruh ke Baghdad. Singkat cerita, nama Imam Syafi'i masuk ke situ, dibawa ke Baghdad. Sampainya di Baghdad, ya Imam Syafi'i ingin dihukum mati. Ketika udah nyampe ke pengadilan dan disaksikan oleh banyak orang dan dirantai, emang udah mau dipenggal, udah mau mati, ya. Dilihat sama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini dulu temannya Imam Syafi'i ketika di Mekah belajar. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini muridnya Imam Abu Hanifah. Dua, Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dilihat, ini kayaknya aneh kenal, ini namanya Muhammad bin Idris, ini teman aneh dulu katanya. Benar ente Muhammad bin Idris? Iya. Ditanya-tanya, dia bukan Syiah, dia ini Sunni, dia ini begini, dia ini alim, ini. Udah lepasin. Akhirnya alhamdulillah selamat Imam Syafi'i dilepasin. Ya jadilah beliau di Baghdad dulu, tinggal sebelum akhirnya nanti ke Mesir, tinggal di Irak, di Baghdad. Sesampainya di situ di zaman Abdurrahman Al-Mahdi, ketika itu Abdurrahman Al-Mahdi itu banyak condong kepada pahamnya Imam Syafi'i. Sehingga ketika beliau habis bekam, kemudian beliau langsung sholat. Itu jadi fitnah. Istilahnya kalau kita gubernur nih, ya istilahnya gubernur, ya habis nyentuhan tangan, bersentuhan sama perempuan misalnya, terus langsung sholat jadi imam. Fitnah langsung. Ini Abdurrahman bin Mahdi ini habis bekam, dia nggak wudhu lagi, dia batal wudhunya, dia langsung sholat begini. Jadi fitnah. Akhirnya Abdurrahman bin Mahdi ngirim surat ke Imam Syafi'i, tolong nih saya punya kasus seperti ini, saya habis berbekam, kemudian saya langsung sholat, dikasusin sama rakyat. Jadi fitnah di sini. Sebab kan mazhabnya mazhab Hanafiyah, di Irak tuh mazhab Hanafiyah ketika itu. Ya. Akhirnya Imam Syafi'i paham, ini berarti masalahnya bukan pada pemahaman rakyat, tapi rakyat mesti ada satu ilmu kunci yang dimana rakyat mesti terbuka pemikirannya. Dikaranglah namanya Ar-Risalah. Risalah artinya surat, tapi dijadikan sebuah nama kitab. Dikarang Ar-Risalah bukan masalah menjawab hukum bekam itu tidak membatalkan wudhu, tapi Risalah itu adalah kitab, di situ cara memahami dalil, cara mengambil dalil dan lain sebagainya. Memahami dalam orang membuat satu hukum. Ada hadis, ada Al-Quran. Ini gimana cara mengambil dalilnya? Bagaimana ini memahami hadis dan Al-Quran? Tentang hukum, bagaimana kalau ada hadis dan hadis bertentangan? Bagaimana kalau ada satu hadis mengatakan jangan minum berdiri, tapi satu hadis mengatakan Rasulullah minum berdiri. Nah itu kan bertentangan. Bagaimana kalau ada perintah, akan tapi suatu saat Rasulullah melarang daripada perbuatan itu? Itu semuanya. Nah, itulah makanya seperti itu tugasnya ulama. Nah, kita awam tinggal ngambil jadinya aja, instan. Ini hal-hal yang membatalkan wudhu ini udah jadi. Kalau ditanya dalilnya panjang, ya. Diambil dari pemahaman Quran, hadis, ya, dan lain sebagainya.
Nah, ya. Allahu. Dua dari dua lembar. Nggak ada. Nah, Satu lagi. Oke. Yang bawah. iya itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, sampai situ aja dulu deh. Sebab dia punya pembahasan panjang juga tadi. Ya, ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang azan dan iqamah dan hal-hal yang dilarang ketika tidak ada wudu. Kalau ini simpel sedikit. Ya, kalau ini kebetulan pembahasan tentang batal wudu itu panjang. Allahu. Ada pertanyaan lagi? Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ahsaka hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.